Adum bulan yang kau liket urang siklon, legetanyo ban bandum ditimpakan dengan sebuah musibah malapetaka, yakni dengan kembalinya seorang ulama karismatik Aceh, yaitu Abu Tu Dibilang Belade. Kagwa ba Allah nya merupakan musibah dan salah satu tanda bahawa kiamat ataupun dunia kata dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Hamba Allah urang siklon mengisi pertemuan kita kurang lebih 20 menit. Mari kita tadabbur dan kita ulang kaji menyangkut dengan bagaimana sosok Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah ke atas permukaan dunia ini. Orang siklon, Nabi Muhammad diutus oleh Allah Ta'ala neberi segudang kelebihan. Yang pertama sekali, Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Ta'ala dari sekati 2 laksa serta 20 ribu Nabi dan Rasul. Nabi Muhammad roh dalam salah sidra di antara serta 20 ribu Nabi dan Rasul. Yang selanjutnya Allah dipilih lertu leblah draw Rasul, yang mana mereka menerima wahyu dan menyampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad juga mengambil tempat salah satu di antaranya. Olehnya Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Ta'ala sebagai salah siro Nabi yang menempati tempat urutan terakhir dari Nabi 25. Yang selanjutnya Allah diangkat harkat martabat dan cobaan ujian yang dijuk oleh Allah Ta'ala kepada nabi-nabi yang termasuk sebagai kategori ulul azmi. Nabi Muhammad dalam catatan sejarah urang siklon merupakan nabi yang paling berat gejuk cobaan oleh Allah Ta'ala. Hana dua dan hana tandingan. Jid kecatatan sejarah menyangkutannya baca bahawa Nabi Muhammad itu adalah sosok Nabi yang paling berat gejuk cobaan oleh Allah Ta'ala. Yang terakhir, dalam ayat firman Allah, Nabi hanya dipilih sidrawan Nabi, yaitu khatimun nabiyyin, penutup segala nabi-nabi. La nabiyya ba'dah, tidak ada nabi setelahnya. Dipilih tok sidrawan Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Wajar menyaurang keagungkan Nabi Allah Yusuf. Bahkan jara-jara orang perempuan Mesir itu tersayat tidak terasa. Hana nyum. Di tengah kalian wajah Nabi Yusuf tesi jara. Pakon tumnan indah wajah Nabi Allah Yusuf. Tapi kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad, kelebihan yang dijoleh oleh Allah Ta'ala, lebih lembrat indah wajah Nabi Muhammad. Itu salah satu kelebihan yang diberikan oleh Allah. Hana wajah yang hana tunduk, hana muka yang hana mukunduk. Watai kekalan Nabi Persi, lagi tanya kalan sidra ulama. Tidak bayangkan menyorongnya orang siklon tro Abu Mudi kehadapan katanya, pasti wajah katanya mukundo. Kenapa? Seorang ulama karismatik. Tro ayah dicatru seorang ulama karismatik. Nabi dulunya, kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala, kiban wajah Nabi, indah, menawan, rupawan, seperti orang melihat matahari tetapi tidak bisa melihat zatnya. Artinya seketika waktu orang kalan wajah Nabi kundo metunduk wajah orang lain. Maka hal lepak kerana bersama antara indahnya wajah Nabi Muhammad dengan Nabi Allah Yusuf. Katente lebih jeroh, lebih god, malah na orang yang buh tamsilan bulinnya tak ubahnya rupawan Nabi Yusuf, sedangkan mata uruh rupanya Nabi Muhammad. Itu kelebihan yang pertama. Yang kedua, orang siklun ataupun yang selanjutnya, Allah waten pujit Nabi Musa hanagat ruh lidah, karena Nabi Musa zaman pernah nepajuh apui yang watenyan apui ruh gecok
supaya selamat daripada Fir'aun, Nabi Musa ruh nepajuk ngapui sehingga hanagat ruh nepegah haba. Nah, sidratu Nabi ada wagapnya iaitu Nabi Harun untuk istilah bahasa gedanyo jid kejubir bagi Nabi Musa. Apa yang perlu pegah Harun Syi'lun? Nabi Musa hana siap untuk merempok dengan Fir'aun. Pakon karena Fir'aun wate merempok dengan urang bahasa Fir'aun yang hai dengar oleh manusia. Menyau-urang yang nasifat kemanusiaan, nasifat manusiawi. Lepas dengar bahasa Fir'aun. Kiban contoh, musuh merempok dengan tidra urang. Yang hana pak dalam pikiran Fir'aun ikut. Kapa pisah sihat tubuh ngaulai. Akhirnya enggak ikut. Tiba-tiba terjadi terhadap urangnya. Nah, kejadian lom iperintah bak tentera Fir'aun kapegat rinyun 3 butruk ke dia langit. Olehnya ni Fir'aun ime tombak. Truk ke dia langit icok darah ibalut bat tombak. Itra nu bumoy pegah nyohai Tuhan ka kupoh. Kalimat-kalimat yang dikeluarkan oleh Fir'aun adalah kalimat-kalimat yang tidak sanggup didengarkan oleh naluri manusia. Kenapa? Karena kalimatnya tidak manusia. Watenya Nabi Musa nak berdoa kepada Allah. Wate kena merempok dengan Fir'aun nak berdoa oleh Nabi Musa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, nak pelapang dada lu gekun oleh Nabi Musa. Kepuak supaya mudah long lawan Fir'aun. Wate merempok dengan Fir'aun dadanya lapang. Wate merempok dengan Fir'aun mutun rau. Wate merempok dengan Fir'aun lepah meterimang supaya lepah tabela agama dron. Ya Allah, Rabbi syrah li sadri, lapangkan dadaku. So yang kedua Nabi Musa. Nabi Muhammad lawan Nabi keluarga yaitu Abu Lahab. Lawan Nabi pembesar-pembesar kafir Quraisy dan sangat dekat dengan kehidupan Nabi. Pernah suatu ketika diembargo, dipoh orang Islam. Pernah Nabi dirudahi babah di muka. Pernah Nabi genton dengan tuleg. Tapi Allah nepelapang dada Nabi hana lelaki. Hana lelaki oleh Nabi lagi Nabi Allah Musa. Tapi keawai pelapang dada Nabi Muhammad oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak bukti tengku dalam sabuh firman Allah kepada Nabi Muhammad, alam nasyrah laka sadrak. Apakah engkau tidak melihat, tidak memikirkan, tidak mentadabbur bagaimana kami melapangkan dada Muhammad? Keistimewaan yang kejual Allah Ta'ala. Hana gelake le Nabi, hana ge mendoa lagi doa Nabi Allah Musa, tapi Allah gejuk ke lapangan dada sehingga ubi berat cobaan yang gejuk oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad, maka akan mampu gelewati. Lagi contoh cerita Taif ni. Kejadian di kota Taif yang cukup berat, tapi Nabi Muhammad mampu melewati dengan hati yang cukup sabar. Michael Hart, seorang komunis dari barat, mencetuskan Nabi Muhammad sebagai ranking pertama. Urangkan yang beragama Islam gepejut Nabi Muhammad sebagai ranking pun pakon karena akhlak. Kejut Nabi menakhlak, alam nasyrah laka sadrak. Gejanjikan oleh Allah Ta'ala Nabi Muhammadnya kage pelapang dada. Dicaci, dihina, digojlok, dimaki, beliau tidak merasa tersakiti. Malam taghdab ilayya, selama Allah hana murka kelu, maka Nabi hana pernah bengih urung silun. Pakot karena Allah ni pelapang dada Nabi segalom Nabi nelake. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa jamun nelake Allah Ta'ala. Nabi Muhammad hana nelake, tapi gejuk oleh Allah Ta'ala ke lapangan dada terhadap Nabi Muhammad. Yang selanjutnya kelebihan yang gejuk oleh Allah Ta'ala, hana matidra orang yang tamang syurga pun melainkan Nabi Muhammad. Le nelangkahkan kaki Nabi Muhammad tamang dalam syurga,
baru syurga gejuk ke orang lain. Malah dalam sebuah hadis qudsi neken oleh Allah Taala, innal jannata muharramatun 'alal umam. Syurganya long haram terhadap umat-umat yang lain. Umat Nabi Musa, umat Nabi Adam, umat Nabi Nuh, umat nabi-nabi yang lain, Nabi Isa, long haram hatta tadkhuluha ummatu, segala umat Muhammad tamung dalam surga. Tanya mandum mi, tamung dalam surga. Tanya mandum abi, tamung dalam surga. Oleh nyan baru gejuk surga kepada umat yang lain. Itu kelebihan yang gejuk oleh Allah Ta'ala kepada getanya umat Nabi Muhammad, bahkan Nabi kita iaitu Nabi Muhammad. Yang selanjutnya mi metuah sukrit maut, berat tarik nyawa kalih gemendoa li Nabi jamun kepada getanya, ya Allah, ya Israel, menyelaginya sakit sukrit maut Nabi, ya Allah, baik ditumai rasa oleh umat-umat lun, lebih-lebih lom yang beramal saleh, yang beribadah, yang sembahyang jamaah bak subuh Jumat di masjid syuhadanya, orang-orang yang mentengtim sujud di masjid syuhadanya. Nabi, ya Allah, baik sakit sukrit maut terhadap kehidupan orangnya, sehingga dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Lagi tanya takalan jino padum nala ulama-ulama, para anbiya, para awliya yang katanya kalian nuwa ba Allah tersenyum babah, tersenyum lidah, hana terasa gewa ba Allah. Kenapa? Karena doa Nabi jamun gedanya sukrit maut gepemudah oleh Allah Ta'ala. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada kita sebagai umat Muhammad.